jika dianggap perlu silahkan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi. Silaturahmi masih dalam suasana lebaran itu antara tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik. Selamat malam pemirsa, setelah wacana demi wacana pertemuan dua tokoh bangsa antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri akhirnya terjadi pada Senin malam. Masih dalam suasana Idul Fitri, pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Ini hangat dan kekeluargaan meski tanpa nasi goreng. Lantas apa makna dan kelanjutan dari pertemuan tertutup di malam hari itu bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, pemirsa inilah interupsi pertemuan Prabowo Mega silaturahmi bukan koalisi. Sudah ada 4 narasumber yang hadir di panggung interupsi pada malam hari ini untuk membahas pertemuan yang ternyata tidak berakhir koalisi. Di sebelah kanan saya sudah ada Ruhut Sitompul, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Bang Ruhut. Malam. Sebelahnya ada Mas Adi Praitno, pengamat politik. Selamat malam Mas. Malam. Ya. Dan di sebelah kiri saya ada Mbak Wiwi Siti Zuhro, peneliti utama dari BRIN. Selamat malam Mbak. Malam. Dan ada Bang Hendarsam. Selamat malam Bang Hendarsam. Selamat malam. Politisi Gerindra yang juga Ketua Umum Lisan. Selamat malam ya Bang. Ya. Dan juga mahasiswa dan mahasiswi dari Akademi Pimpinan Perusahaan Ciganjur, Jakarta Selatan. Selamat malam. Saya ke Bang Ruhut dulu. Bang Ruhut, apa benar memang pertemuan Senin malam itu tidak berakhir dengan kesepakatan koalisi? Yang tahu hanya Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Prabowo, Presiden kelima dan Presiden ke-8, dan yang Maha Kuasa Tuhan. Baik, nah pertanyaan saya juga nih Bang Luhut. Hanya itu yang tahu. Pertanyaan saya juga adalah, kenapa saat pertemuan malam di Senin malam itu, Ibu Mega hanya didampingi oleh Pak Budi Gunawan saja? Tidak ada pengurus teras dari PD Perjuangan yang ikut mendampingi? Puan Maharani ada tidak? Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya berangkat dari apa yang dikatakan Pak Dasko ya. Pak Dasko baik sekali, beliau aja juga kaget. Beliau rupanya secara mendadak itu kejadian. Diajak, beliau baru tahu. Jadi mungkin ya namanya Ibu Mega. Perlu diketahui, saya garis bawahi, Ibu Mega dan Pak Prabowo itu bukan hubungannya baik. Sangat baik sekali. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Walaupun rame selama ini ya, walaupun kita sama-sama ada persaingan di dalam Pilpres, saya bangga dengan Ketua Umum kami Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno. Dan pilkada kan sudah sering bekerja sama. Beliau mengatakan itu. Beliau mengatakan di Depok ya, di tempat kami ya, kantor pusat kami, beliau mengatakan begini. Mengenai Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Semua kader-kaderku ya dukung beliau. Itu selalu Ibu kumandangkan. Tapi nggak mau koalisi gimana tuh Bang? Jadi dukung begini. tapi nggak berarti apa? Mitra. Itu saya bilang, itu kan mengenai koalisi atau apa, saya nggak tahu pembicaraan. Mitra strategis. Tapi paling tidak kami kader-kader PDI Perjuangan itu, Ibu memang mengajarkan kita, ya walaupun kita di luar, kritisilah dengan solusi. Ya, jadi jangan asbun, jangan ondo, omong doang. Tapi selalu ada solusi. Bang Ruhut, berarti bisa dibilang ini adalah pertemuan terencana yang mendadak? Berapa kali sudah mau ada pertemuan kan? Kami punya yang kebetulan kami bangga dengan kader kami, dia Puan Maharani, Ketua DPR RI, beliau kan juga sudah berapa kali memberi tanda-tanda. Jadi nggak mendadak juga gitu kan ya. Begitu juga Pak Dasko, Sekjen juga ya, Gerindra juga sudah memberi tanda-tanda. Bahkan aku, di beberapa TV aku suka nyanyi.
menghitung hari, hari demi hari. Memang ini akan terjadi. Oke. Tapi karena campur tangan Tuhan, kita berterima kasih. Kemarin ada pertemuan dua sahabat yang sangat baik. Terima kasih. Saya ke Bang Hendarsam. Berarti sama Bang Ruhut. Sebenarnya ini adalah pertemuan yang direncanakan tapi terkesan mendadak. Dari kemarin tuh kayak ditunda-tunda. Siapa sih sebenarnya yang nggak mau? Yang maju mundur nggak mau ketemu sampai akhirnya terjadi pertemuan kemarin? Sebenarnya nggak ada yang nggak mau ya. Sebenarnya bahwa ini tinggal masa, itu kan tataran teknis saja sebenarnya. Jadi yang harus dilihat kalau kita melihat ke atas, kesatuan hati antara Pak Prabowo dengan Bu Mega itu kan memang sudah ada. Jadi ada beberapa elemen faktornya. Satu, kedekatan emosional, ya kan? Kedekatan sejarah bahwa beliau berdua ya sudah pernah berkompetisi bareng, ya kan? Bahkan pernah berpasangan juga. Pernah berpasangan ya di 2009 ya kan, Mega Pro, kemudian juga pernah berkoalisi di beberapa pilkada dan tidak, yang faktor ketiga, tidak pernah ada hubungan hubungan personal yang itu. Ini kan seperti adik dan kakak ya. Kemudian yang mempersatukan itu adalah ideologi sebenarnya. Bahwa Pak Prabowo dan Bu Mega, Gerindra dan PDIP ini mempunyai satu kesamaan ideologi yang sama. Sehingga hal tersebut ini tidak tidak menjadi menjadi sesuatu hal yang sangat gampang untuk menyatukan di satu titik di dalam ide gagasan, ya kan? Bagaimana kalau kita melihat apakah Bu Mega bisa menolak program makan bergizi gratis, sedangkan itu ideologi adalah ideologinya daripada PDIP itu sendiri. Jadi ini bukan masalah hitam dan putih, tapi ini masalah bahwa banyak faktor, banyak elemen yang bisa menyatukan kedua belah pihak ini. Kadang-kadang semua elit-elit itu, ketum-ketum partai contohnya, hubungannya baik, tapi ideologinya belum tentu sama, ide dan gagasannya belum tentu sama, sehingga nggak bisa bertemu di satu titik. Nah, banyak faktor yang membuat kedua tokoh bangsa ini akhirnya bisa bertemu di satu titik. Kalau masalah teknis itu masalah lain, ya kan? Bang Hendarsam, isi dari pertemuan Senin malam itu persisnya apa sih poin-poinnya? Sebenarnya gini, kalau kita lihat sebenarnya kan ini ajang silaturahmi, ya kan? Tapi nggak mungkin 1,5 jam ngomong silaturahmi doang. Iya, 1,5 jam tuh lama loh. Kalau silaturahmi cuma 5 menit kan namanya cuma salaman aja kan gitu kan? Mendingan lewat WA aja ya? Iya, cuma cukup WA aja atau gini, Mas Bowo itu aja sekali kan, malah nanti akan ada talk show lagi yang ngomongin kok cuma 5 menit kan gitu kan? Jadi ya kan, malah digoreng lagi nanti. Nah, artinya kita melihat ini ajang silaturahmi dan itu kan countdown-nya sudah ada. Bagaimana Pak Prabowo sudah beberapa kali menyampaikan untuk berniat dan tak pernah lelah untuk selalu bertemu dengan Bu Mega, ya kan? Sebagai seorang presiden, beliau tidak melihat bahwa beliau adalah pimpinan tertinggi di Indonesia, tapi siapapun itu beliau melihat bahwa Pak Prabowo adalah Bu Mega adalah senior beliau, Pak SBY ada senior beliau, Pak Jokowi ada senior beliau sebagai presiden ya yang sudah menjabat lebih dahulu. Nah, ini kan faktor penting. Belum lagi juga itu pemanasan yang sudah dilakukan oleh Mas Didit sebelumnya, ya kan, dengan datang ke. Akhirnya mau apa jangan-jangan lobby dari Mas Didit? Akhirnya mau lobby dari Mas Didit? Kalau yang kita lihat Mas Didit gini. Mas Didit itu adalah replika dari didikan orang tuanya. Bahwa beliau ini Pak Prabowo sudah ngomong sendiri loh. Mas Didit tuh kemana-kemana ini nggak ngomong ke Pak Prabowo juga, inisiatif dia sendiri. Ya karena apa? Nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya, oleh Pak Prabowo ke Mas Didit untuk selalu hormat kepada orang yang lebih tua, untuk selalu menjaga silaturahmi terlepas adanya perbedaan pandangan politik, dengan keluarganya Bu Mega, dengan keluarganya Pak SBY, bahkan dengan Pak Anies Baswedan, dia berhubungan baik. Sampai anaknya Pak Anies yang buatin bajunya Mas Didit loh, ya kan? Free of charge, gratis, ya kan? Jadi
ini sebenarnya yang harus kita lihat, bahwa tidak semuanya itu ya kan terbungkus dalam harus kita persepsikan sifatnya politis, ya kan, bahwa memang sebagai seorang tokoh bangsa dan anak tokoh bangsa, hal-hal seperti inilah yang memang harus menjadi apa nama itu inspirasi kita bersama, bahwa memisahkan antara pilihan-pilihan politik, tidak harus dikaitkan dengan masalah politik, dengan hubungan interaksi sosial. Baik, Prof. Wiwi, sebenarnya kalau misalnya tidak ada koalisi kan, ternyata tidak ada koalisi dalam pertemuan itu, ngaruhnya apa? Dalam peta perpolitikan Indonesia. Iya, Bu Mega kan tidak kenal koalisi, tidak kenal oposisi. Kosakata itu tidak digunakan di PDI Perjuangan. Ya, oposisi nggak ada juga dalam tidak menggunakan istilah itu. Tapi pertemuan kemarin itu bisa kita maknai lebih agak private, ya, karena sangat tidak formal, atas nama kunjungan kepala negara, kepala pemerintahan, tidak. Jadi tidak ada wing nggak ada juga kan kemarin itu lewat gitu kan, dan tidak ada ya kesannya memang lebih private gitu. Tapi karena yang bertemu ini adalah ketua umum, sosok ketua umum PDI Perjuangan dan Gerindra, pasti ada singgungan politiknya, tidak mungkin tidak gitu ya. Apalagi mungkin ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi atau dijelaskan oleh Pak Prabowo. Bu Mega mungkin bertanya, tapi yang proaktif memang Pak Prabowo dalam hal ini, sangat proaktif. Tetapi ketika Bu Mega tidak didampingi oleh petinggi PDI Perjuangan, didampingi oleh Pak BG sendiri, kan juga ada makna tersirat sendiri juga, Mbak Wiwi. Iya, makanya lebih private tadi itu. Jadi ada keinginan mungkin lebih lega, lebih cair gitu ya, fluid. Kalau saya ngomong sama saya Mbak Anissa lah, nanti cowok lain lagi artinya ke Mbak Anissa. Saya kepingin ngomong ke Mbak Anissa berdua aja, woman to woman. Nah, itu ada privacy ya. Jadi tidak dipantengin oleh jurnalis, tidak sorot kamera dan sebagainya. Itu lebih apa adanya. Dan tentu Bu Mega itu selalu tadi itu kebangsaan, dimensi kebangsaan, dimensi Indonesia itu ke depan bagaimana, gitu kan. Baik, apakah pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo hari Senin malam lalu benar hanya karena kesamaan ideologi ataukah kesamaan kepentingan? Nanti Mas Adi Praitno akan mengelaborasinya. Interupsi segera kembali. Sulit untuk tidak menarik benang merah ke politik dari pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Benarkah ini hanya atas dasar silaturahmi kekeluargaan, Mas Adi, silakan. Ya, saya kira dalam politik itu tidak ada yang kebetulan. Everything by design tentu saja. Karena kalau kita membaca secara umum prakondisi pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati, saya kira sudah didesain sejak lama. Bahkan pasca Pilpres ada keinginan dari Prabowo Subianto untuk merangkul semua pihak, termasuk yang kalah Pilpres, bertemu dengan Surya Paloh, kemudian Muhaimin Iskandar, dan seterusnya dan terusnya. The one and only yang paling ribet ditemui itu adalah Megawati Soekarno Putri. Kenapa ribetnya? Saat itu muncul satu teori yang kemudian ini seakan-akan perlu divalidasi. Sepanjang hubungan Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja, rasa-rasanya Pak Prabowo ke Teguh Umar itu agak repot. Tapi sebaliknya, on the other hand, benar Bang Ruhut. Harus dilanjutkan dulu, on the other hand. Nggak jawab loh. Harus dikatakan, kalau hubungan Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi tidak baik-baik saja, atau minimal sudah mulai tidak semesra dulu, sangat mungkin Pak Prabowo Subianto akan bertemu dengan Teguh Umar. Kan itu jalan ceritanya. Benar nggak Bang? Ya, apa yang dikatakan pengamat memang mantap. Tapi sekarang kan masih baik-baik saja, Mas Adi. Saya sebenarnya tidak ingin terpaku pada satu teori yang sebenarnya perlu diuji itu. Saya sepertinya ingin menjelaskan bahwa per hari ini Prabowo Subianto itu sangat kelihatan sekali untuk membangun keseimbangan politik. Antara ke Jokowi dengan ketiga mantan presiden di Republik Indonesia. Dulu harus kita akui, sorry to say, publik semua cukup yakin bahwa Pak Prabowo itu dekat dan hangatnya hanya dengan Pak Jokowi. Kemesraannya, persahabatannya hanya ditunjukkan hanya dengan Pak Jokowi. Ketika Mas Didit saat momentum Lebaran, misalnya dia berkunjung ke Solo, kemudian datang ke Bu Mega dan juga mengupload foto bersama dengan Pak SBY, itu secara perlahan sebenarnya bahwa hubungan Pak Prabowo
itu secara proporsionalitas ingin dibagi ke mantan-mantan presiden yang lain. Bahwa baik dengan Pak Jokowi ya, tapi tidak menafikan hubungan baiknya dengan Pak SBY dan tidak juga menafikan dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Kenapa menjadi penting menjaga keseimbangan? Karena bagi Pak Prabowo Subianto hari ini adalah Pak Prabowo itu adalah presiden, yang paling penting semua mantan presiden itu baik-baik saja. Apa implikasinya bagi stabilitas politik Indonesia? Sebenarnya kalau mau jujur, Pak Prabowo tidak butuh stabilitas apapun. Tanpa PDIP bertemu dengan Pak Prabowo sekalipun, saya kira stabilitas politiknya per hari ini cukup kondusif dan solid. Publik agak sedikit salah membaca soal bagaimana kerjasama politik antara PDIP, Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Iya, pernyataan Sekjen Gerindra, pernyataan Pak Sufmi Dasko bahwa PDIP bekerja sama tapi di luar kekuasaan. Karena selama ini yang disebut dengan koalisi itu ada kader PDIP ada di dalam, menjadi menteri di dalamnya. Saya selalu mengatakan PDIP sejak awal setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik. Tapi ada Pak BG. Kenapa? Ada Pak BG. Pak BG kader PDIP apa bukan? Bukan katanya. Tapi kan diasosiasikan perwakilan dari PDIP. Betul, tapi terlepas dari itu banyak orang yang tidak mengkonfirmasi bahwa beliau itu bukan bagian dari misalnya dari PDIP. Yang ingin saya katakan adalah satu hal, sejak awal setelah Prabowo Subianto itu dilantik jadi presiden, PDIP sebenarnya tegak lurus dan 100% memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Ketika ada kenaikan pajak PPN 12%, PDIP paling depan kok. Ketika ada program program akan bergizi gratis, begitu banyak resistensi dan protes, PDIP mendukung kok. Yang terbaru revisi Undang-Undang TNI sampai disahkan menjadi undang-undang. Corongnya siapa? Dan ketua panjanya PDIP juga. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa sejak awal PDIP itu sebenarnya sudah mendukung Prabowo Subianto. Jadi tanpa pertemuan kemarin sekalipun, bagi saya yang melihat dari jauh hubungan PDIP, Gerindra, Prabowo Subianto dengan PDIP dengan Megawati sebenarnya sudah. Jadi hari ini negara ini tanpa koalisi. Nah, cuman tanpa oposisi. Problemnya Mbak Anissa di kita itu bahwa pertemuan formal secara simbolik itu penting. Jadi kalau cuman substansi dalamannya sudah ketemu, tapi tanpa ada artifisial di permukaan itu dianggap tidak kerjasama. Nah, kabar buruknya tentu adalah ini akan menjadi kabar buruk bagi oposisi kita di masa-masa yang akan datang. Membayangkan PDIP dan partai-partai yang lain kalah yang sudah bergabung dengan pemerintahan menjadi check and balance, dia akan menjadi partner yang kritis terhadap pemerintahan. Sepertinya gelap gulita di masa-masa yang akan datang. Kesimpulannya adalah dalam melihat kerjasama politik antara Prabowo Subianto dengan Megawati per hari ini, PDIP itu judulnya saja merah banteng, tapi dalamannya kepala Garuda yang menjadi lambang dari Gerindra. Itu jalan ceritanya. Benar gitu Bang Ruhut. Apa yang dikatakan pengamat ada benarnya, tapi juga walaupun Adi sahabat saya ada juga enggak benar. Yang benar yang mana Bang Luhut, yang salah yang mana? Ya, kalau kita banteng ketaton dong. Kita banteng ketaton. Tapi memang menyambut sahabat saya dari Gerindra, harus diingat loh, manakala menjadi presiden, dia menjabat ketua umum partai hanya dua, Megawati Soekarno Putri dan Prabowo. Yang lain belum. Saya dulu di Demokrat, Pak SBY waktu ketua umum sudah tidak presiden lagi. Jadi hanya beliau, itu salah satu tadi aku tambahkan Pak, kedekatannya. Sudah itu kedekatan lainnya, dua ini anak daripada satu proklamator, satu bengawan ekonomi. Ya, gimana kita tahu, kebetulan guru besar saya Pak Profesor Sumitro, ekonomi pembangunan. Ya, beliau tuh tokoh sosialis, penuh dengan tadi betul kesederhanaan, kerakyatan. Ya, Bu Mega, putri dari proklamator kita, Bung Karno, yang selalu kita dengar kalau kami PD Perjuangan, kami marhain. Marhain itu ya kerakyatan juga. Jadi memang dua ini tidak salah kalau bersahabat. Tapi satu burung Garuda dan satu banteng ketaton. Baik. Bang Hendar Sam, tadi Anda mengatakan pertemuan ini terjadi karena adanya kesamaan ideologi. Ya. Nah pertanyaannya kan, masyarakat bertanya lagi, masa sih nggak ada kesamaan kepentingan? Ya, ini makanya saya pengen menanggapi apa yang dikatakan oleh Mas Adi Prayitno. Kesamaan kepentingan itu adalah kesamaan kepentingan ideologi yang outputnya adalah untuk kepentingan rakyat. Ya, jadi kenapa saya katakan begitu? Kita breakdown saja, ya kan? Program akan bergizi gratis contohnya. Akan menjadi aneh kalau PDIP nggak setuju.
ya kan? Program-program efisiensi yang kemudian dana-dana efisiensi itu diarahkan untuk pembangunan sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah yang sudah rusak dan segala macam. Nggak masuk di akal saya kalau PDI nggak setuju, karena itu adalah ideologi dari PDIP juga tentang masalah itu. Apalagi kalau kita Mas Adi, apalagi itu semua itu. Tapi di satu titik memang ada kesamaan ide, kesamaan gagasan dan kesamaan ideologi. Tapi di titik yang lain tidak juga bisa bersama untuk masalah itu, ya kan? Makanya ini nggak bisa hitam putih. Karena kita dalam ketatanegaraan kita tidak mengenal masalah oposisi. Kalau oposisi itu, ya kan, ya hitam putih. Apa yang dikatakan pemerintah A, oposisi akan katakan B. Nah ini enggak. Kita sangat cair tentang masalah itu. Nah, tentang yang ketiga, revisi undang-undang TNI. Kenapa PDIP yang paling depan? Karena PDIP yang paling tahu beliau teman-teman di PDIP itu adalah korban dari Orde Baru. Kita bisa katakan seperti itu. Makanya oleh karena itu PDIP yang paling maju. Hei teman-teman, hei mahasiswa, hei siapa NGO, hei antek-antek asing, seperti itulah kurang lebih ini mesti disampaikan. Nggak ada, kami yang korban, kami yang tahu bahwa tidak ada TNI untuk masuk ke dalam dunia politik. Nah seperti itu, kami yang kawal, karena kami adalah yang korban, kami adalah pelaku sejarah daripada itu. Itu maksudnya. Jadi ini nggak bisa kita melihatnya itu seperti hitam dan putih, itu yang kita maksudkan. Jadi jangan kaget di satu sisi, di satu fase, bahwa PDI akan tidak sepakat dengan pemerintahan. Dan itu hal yang wajar. Jadi tidak benar ketika dibilang bahwa Indonesia hari ini adalah negara tanpa oposisi? Iya, gimana? Hari ini Indonesia negara tanpa oposisi? Oh enggak gitu, oposisi itu enggak ada di dalam ketatanegaraan kita. Jadi jangan salah, diksi dan frasa tentang masalah oposisi itu enggak ada. Oposisi itu enggak ada di Indonesia, ketatanegaraan kita tidak mengenal oposisi. Itu masalahnya. Jadi kalau teman-teman adanya mitra strategis. Iya, nah mitra strategis itu yang mungkin lebih tepat. Karena harus, nah yang kedua, ya kan. Kenapa bersatunya Pak Prabowo dengan Bu Mega? Ya bukan bersatu ya, pertemuannya ini ya mungkin kalau dilakukan di masa-masa yang sebelumnya ya ini mungkin ya biasa-biasa saja. Kenapa dilakukan sekarang? Karena ada tantangan global di sini. Kalau kita mau memanain sekarang, jadi musuh kita itu bukan di dalam negeri, tapi di luar negeri. Nah, oleh karena itu, Bu Mega terpanggil. Mas Bowo, ketemu kita. Ini udah saatnya. Kita ini gawat nih, Trump ini bahaya nih kalau nggak kita bersatu. Nah, oleh karena itu, ketika ada dua orang bertemu, ya, dua tokoh bangsa ini bertemu solid untuk menggalang kekuatan supaya menghadapi tantangan global ini kita bisa bersatu, ya. Oleh karena ketika ada orang yang ingin menggerus persatuan antara Bu Mega, Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Pak SBY, nah kita bisa katakan itu adalah infiltrasi dari asing. Sebenarnya apa pengaruhnya bahwa keempat presiden-presiden ini menjalin komunikasi, apa pengaruhnya bagi masyarakat, bagi ekonomi Indonesia yang sekarang lagi dihimpit internal dan eksternal? Kita akan bahas usai jeda, tetap interupsi. Mbak Wiwi, pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega ini berlangsung jelang Kongres PD Perjuangan yang mungkin bulan ini atau bulan depan, di bulan Mei. Apakah mungkin Ibu Mega ingin meminta bantuan dari Pak Prabowo supaya Kongres tidak diacak-acak oleh pihak luar? Bukan diacak-acak, diawut-awut. Diawut-awut. Biasanya itu. Iya, tentu banyak hal yang seolah-olah by chance gitu ya, kebetulan, tapi tidak. Jadi tadi Adinda Prayitno mengatakan, Adi, ini bukan kebetulan, tapi by design. Memang ini suasananya Idul Fitri, tepat sekali. Jadi ada silaturahmi, junior ke senior gitu. Tapi juga Bu Mega akan menggelar satu perhelatan besar, yaitu Kongres PDI Perjuangan yang tentu ini adalah suksesi internal di PDI Perjuangan. Nah ini tentunya juga biasanya gitu ya,
butuh satu katakan komunikasi politik yang bagus sehingga Kongres itu bisa berhasil dengan bagus lah, dengan baik. Nah ini tentu juga disampaikan. Jadi kemarin itu mungkin pertemuan yang paling asik untuk Bu Mega dan Pak Prabowo. Karena betul-betul tidak ada yang mengitari di situ, tidak ada yang nonton gitu. Ya, tidak ada yang rekam gitu kan. Ya sudah miliknya Bu Mega sama Pak Prabowo. Jadi apapun yang disampaikan termasuk juga bagaimana suksesi. Pastilah beliau menyampaikan dan tentu yang lalu-lalu sempat dikatakan bahwa PDI Perjuangan ada yang mau ambil alih. Nah, itu kan. Lah ini dipastikan untuk tidak terjadi seperti itulah. Hal-hal yang menurut saya memang Bu Mega dengan santai ya. Kalau kita ngelihat fotonya, gesturnya. Kalau tidak ada emosi yang bagaimana kayak relief gitu ya. Ada relief gitu. Dan Pak Prabowo yang atensi. Jadi menurut saya bagus sekali pertemuan. Bang Ruhut, apakah di PDIP masih terjadi adanya ancaman dari luar jelang Kongres, gangguan-gangguan? Siapa yang mau ngambil alih kira-kira? Boleh sebut nama Bang? Kalau itu tegas saya katakan tidak ada. Kenapa? Semua sampai ke akar rumput. Kalau lihat di medsos itu, apalagi di tempat kami, kami punya laman PDI Perjuangan, udah menyatakan mendukung Ibu Mega kembali. Semua. Dari Sabang sampai Papua. Nah ini ada juga wacana di masyarakat soal calon sekjen pengganti Pak Hasto. Mungkin nanti bisa dimunculkan bursa calon sekjen. Apakah ini juga akan atau terus dibicarakan ketika Bu Mega ketemu Pak Prabowo? Mungkin boleh di-spill dulu. Ada beberapa nama yang ini ada beberapa nama nih kita dapat dari perkembangan di lapangan. Ada Pak Ahmad Basarah, lalu ada juga ada dua nama lagi. Boleh kita buka rekan-rekan? Apakah itu juga terus dibicarakan Bang Ruhut soal suksesi sekjen pengganti Pak Hasto? Kalau mengenai sekjen, itu kembali saya katakan, usernya siapa? Ketua umum kami. Ketua umum kami Ibu Mega. Jadi kita tahu sekarang ada permasalahan hukum. Nah ini bursa sekjen PD Perjuangan ada Pramono Anung, Ahmad Basarah. Oke. Ada Pak Jarod Saiful Hidayat juga masuk dalam bursa sekjen PD Perjuangan. Nah, ada Andi Wijayanto, Mas Andi. Nah ini mungkin nama-nama ini juga yang akan dibicarakan atau sudah dibicarakan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo juga, Bang Ruhut. Benar nggak nama-nama ini? Kalau saya rasa itu tidak dibicarakan. Tegas saya katakan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Karena siapapun yang menjadi sekjen itu gimana user. Siapa user? Ketua umum kami. Jadi hak prerogatif Bu Mega ya? Buktinya sekarang Pak Hasto lagi ada permasalahan hukum. Tetap beliau kok sekjen. Tegas kok Ibu Mega. Termasuk nanti melalui Kongres. Kita nggak usah khawatir. Tapi nama-nama ini ya bisa aja masuk nominasi, kita hormati. Tapi semua yang tahu hanya Ibu Mega dan yang Maha Kuasa Tuhan. Oke, baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, kan tadi Mbak Wiwi berkali-kali bilang bahwa yang ingin ditampilkan ke publik bahwa mereka bertemu seperti adik kakak, tidak ada jajaran masing-masing. Itu sebenarnya makna tersiratnya apa ya yang ingin ditampilkan dari pertemuan intimate itu? Ya sebenarnya secara prinsip di kita itu memang ada kecenderungan politisasi secara simbolik itu menjadi penting. Walaupun nggak ada nasi goreng ya? Ya, kalau kita bicara tentang elit-elit kunci, kalau bertemu, berteman, bersahabat, seakan-akan semua persoalan itu selesai. Bagi saya tidak sederhana itu. Kalau mau jujur, pertemuan antara dua tokoh penting ini nggak ada hubungannya dengan masyarakat yang ada di bawah. Masih saja misalnya masyarakat yang kesulitan cari kerja, mereka harus berkelahi dengan hidupnya. PHK masih terjadi di mana-mana, mereka juga akan terus mencari tempat kerjaan baru yang terusnya. Tapi pada level kelas menengah dan elit, bahwa pertemuan elit-elit yang semacam ini kenapa perlu diamplifikasi? Ini sebagai satu kesimpulan bahwa ada satu keyakinan untuk menumbuhkan ekonomi yang stabil, ekonomi yang tumbuh dengan signifikan, maka kuncinya adalah konsolidasi politik dan persatuan politik. Orde Baru menentukan stabilitas politik itu di atas segala-galanya. Biasanya kalau sudah politik stabil, terkonsolidasi kekuatan-kekuatan politik, ada keyakinan ekonomi itu akan tumbuh. Ini kan tinggal diuji. Berarti ada benar kata Mas Hendar Sambo, ini ada pengaruhnya untuk melawan tekanan dari... Betul, kan tekanannya itu muncul dari luar dan muncul dari dalam. Kan
persoalan ekonomi kita itu adalah menjadi persoalan yang cukup serius pada hari ini. Artinya apa? Satu keyakinan ini perlu diuji. Apakah ketika kondisi politik kita itu baik-baik saja, semua kepentingan-kepentingan partai sudah menyatu, apakah otomatis membuat suasana ekonomi kita itu akan naik secara signifikan? Itulah yang sepertinya akan kita uji untuk di masa-masa yang akan datang. Bagaimana pertemuan elit ini ada signifikansinya terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kenapa saya selalu mengatakan pertemuan elit itu hanya sebatas untuk kepentingan elit? Karena per hari ini persoalan-persoalan seperti akses terhadap pekerjaan, terhadap kemiskinan juga belum ada solusinya. Tapi minimal ketika elit itu sudah bersatu, semua pikiran ada di situ, minimal persoalan kebangsaan kita itu bisa dihadapi, termasuk soal kebijakan dagang yang ini tentu menjadi gempa bumi politik sebenarnya, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh negara-negara di luar yang saya kira agak kaget gitu dengan kebijakan Amerika Serikat yang membuat bagaimana luluh lantahnya persiapan negara untuk menghadapi instabilitas ekonomi yang menimbulkan gejolak. Bahkan kalau kita mendengarkan statementnya Donald Trump, menurut saya cukup sadis loh, ketika dia menyinggung bahwa negara-negara yang ingin bernegosiasi dengan dirinya, ya sorry itu saya harus dengan memohon-mohon dengan istilah kick my apalah belakangnya itu. Menurut saya ini harus menjadi satu stimulus bagaimana pertemuan elit itu menjadi guidance bahwa stabilitas politik itu bisa menyelesaikan semua persoalan. Saya kira apa yang dilakukan oleh negara kita itu sama kok dengan di negara-negara lain. Kuncinya satu. Kalau politik stabil, elit-elit kunci itu bersatu, mereka itu kemudian kompak, ekonomi itu diyakini akan otomatis tumbuh secara signifikan. Tinggal diuji nih beberapa bulan ke depan, tahun ke depan, apakah semua kekuatan politik yang sudah tegak lurus, sami'na wa ta'na itu kepada pemerintah, itu yang akan kemudian membuat iklim investasi dan ekonomi. Berarti tinggal nunggu Pak Jokowi ketemu sama Bu Megawati. Bang Hendarsan, silahkan dijawab soal tadi sami'na wa ta'na, apakah benar nanti implikasinya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, ataukah pertemuan kemarin itu hanya berimpact atau berpengaruh kepada elit politik saja, tidak kepada kami masyarakat? Jadi gini, apa namanya itu ya saya kutip apa yang saya katakan tadi bahwa sami'na wa ta'na itu bukan dalam sisi struktur positioning politik masing-masing, ya kan, bahwa founding father kita itu kan sudah memang memprediksi ya bahwa akan banyak tantangan kita ke depan, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, berbagai macam suku, bahasa dan lain sebagaimana banyaknya itu, dan oleh karena itu dipersatukan dalam Pancasila, sila kita tiga persatuan Indonesia. Dan oleh karena itu yang menjadi pegangan para pemimpin-pemimpin kita, ya kan. Nah ini yang perlu. Nah kapan kita ada satu fase di mana memang kita harus berbeda dan harus berkompetisi, ya kan. Contoh di pilpres, ya kan, di pilkada. Tapi ada di satu fase yang memang kita harus bersatu. Kenapa saya bagi dua? Kapan kita berkompetisi? Karena memang kita ingin tanda kutip ya, kita ingin memperebutkan kekuasaan supaya mendeliver program-program dan apa yang ada di isi kepala masing-masing pemimpin itu, ya kan? Lawan-lawan kita adalah anak-anak bangsa itu sendiri dalam sisi itu. Tapi ketika ancaman dari luar, tantangan dari luar datang, sila ketiga harus berbunyi. Sila ketiga menjadi alert, menjadi alarm untuk kita sama-sama bersatu di situ. Baik. Nah inilah yang disadari oleh para pemimpin bangsa saat ini. Maka oleh karena itu saya menjadi sedikit miris ketika kekompakan kita yang sekarang ini terjadi dimaknai berbeda. Dimaknai bahwa ini kong kali kong antara ini tidak. Ini bahwa kita menghadapi tantangan global. Harus bersatu. Ketika ada yang resistensi terhadap persatuan daripada para pemimpin bangsa ini untuk menghadapi tantangan global, saya bisa dikatakan itu adalah proksi dari asing. Saya bisa katakan itu proksi asing. Oke. Ya kan? Baik, kita akan adik-adik harus paham itu deh ya. Ya, jangan sampai adik-adik ini mahasiswa menjadi mahasewa. Saya nggak mau itu, ya kan? Baik, apakah sila ketiga ini berhasil menghalau gangguan-gangguan atau tekanan dari global? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Interupsi. Mbak Wiwi, dari pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega, apa yang kami rakyat, mahasiswa sebagai
orang-orang yang kritis juga bisa menagih kepada pemerintahan maupun kepada elit-elit politik ini, apa yang bisa kami tagih kepada elit politik agar kondisi bangsa ini jauh lebih baik lagi dari kondisi saat ini, Mbak Wiwi? Iya, ini ada perwakilan dari Gerindra ya. Pak Prabowo itu punya Astacita, 8 program unggulan. Mulai program pertama, ya poin pertama sampai ke 8. Poin pertama itu tentu saya tidak sanksi. Karena di situ ada memperkuat ideologi Pancasila dan demokrasi. Itu harga mati ya? Iya. Membangun, poin 6 saya hafal sekali itu, membangun dari desa dan dari bawah. Yes. Untuk apa? Untuk memutus mata rantai gitu ya, kemiskinan dan stunting termasuk itu. Jadi mensejahterakan masyarakat. Dan ada poin 7, reformasi, penguatan reformasi hukum, politik dan birokrasi. Maka kalau itu tidak dilakukan, menurut saya ini kan ditunggu-tunggu kapan reformasi hukumnya dilakukan secara serius gitu ya. Supaya tidak omon-omon kan gitu. Nah ini penting sekali menurut saya. Maka sekarang ini ditagih. Nah Pak Prabowo mau mengundang teman-teman yang dalam komunitas gelap. Gitu. Karena komunitas gelap itu ngomong apa adanya. Koalisi gelap. Iya. Mengapa itu disuarakan? Kalau ada faktanya, Pak Prabowo itu sangat menghormati orang mengatakan sesuatu dengan data, dengan fakta, dia tidak ignoran gitu. Maka didatangkan, silahkan disampaikan. Kalau menurut saya bagus sekali. Saya peneliti gitu ya, tidak hanya di Jakarta. Saya itu sampai ke provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke desa. Membangun langsung desa. Meskipun itu bukan domain saya sebagai peneliti. Termasuk ketika Pak Prabowo ingin mengundang Mbak Wiwi bersedia ya untuk berdialog dengan Presiden ya? Kita sampaikan. Baik. Apalagi kita BRIN punya desa inovasi gitu ya. Dan saat ini kita mengawal di Kemendes gitu. Dan Pak Mendes sudah kita hadirkan bahwa membangun dari desa itu is a must. Harus, wajib gitu. Karena membangun Indonesia emas itu harus diawali dari desa. Saya ke Bang Hendarsam, habis ketemu Bu Mega, Pak Prabowo habis ketemu Bu Mega, habis itu mau ngapain lagi? Ya, next move-nya apa? Next move-nya ya saya rasa kan ini sudah selesai ya. Artinya kan ini kan cuman kita anggap sebagai etalase. Jangan sampai ini hanya sekedar simbolisasi aja tadi. Saya kan sudah sering, ini pertemuan ini ngapain sih sebenarnya kan cuman untuk simbolisasi politik saja kan ada hal yang lebih esensial daripada itu kan sebenarnya. Sekedar ketemu habis itu nanti di kongres juga ketemu lagi cuma untuk makan cuma bukan itu kan. Kongres datang nanti. Iya, kita bisa. Kalau Bang Ruhut yang undang ya kita datang kan gitu. Datang. Ya orang nggak diundang aja kita apa nama itu mau berinisiatif untuk datang kan seperti itu. Ya. Tapi ini kan bukan esensinya kan bukan itu sebenarnya. Bagaimana supaya ke depan ini ya kan situasi memang kita benar-benar bisa kondusif. Kemudian benar yang katakan oleh Mbak Wiwi tadi kan, apa yang disampaikan oleh Mbak Wiwi itu sebenarnya kan sebagian besar sudah dijalankan oleh Pak Prabowo. Bagaimana membangun ekonomi dari desa, bagaimana MBG itu bisa menjadi suatu ekosistem ekonomi yang bisa menggerakkan ekonomi dari bawah sampai ke atas. Bagaimana gagasan Koperasi Merah Putih ini bisa memutus mata rantai ya, mata rantai daripada para tengkulak ini. Bagaimana Koperasi Merah Putih ini, contoh kita ambil hal yang sifatnya mikro saja, ya kan, dari petani-petani itu bisa langsung menjual ya kan hasil taninya tanpa lewat tengkulak ya? Iya, tidak langsung lewat tengkulak, memutus mata rantai ini kan semuanya kan sudah terimplementasi dengan baik. Maka oleh karena itu apa yang disampaikan oleh teman-teman koalisi Indonesia Gelap ini kan kita kan harus pilah-pilah juga. Saya respect terhadap contoh apa Bang Rocky Gerung. Karena dia tidak hanya mengkritik saja, tapi dia memberikan masukan yang konstruktif, ya kan? Tapi ada satu sisi lagi teman-teman yang ngomong kalau dia memposisikan diri sebagai koalisi gelap, saya tanya kan gitu kan? Saya tanya, oke, Anda ngomong kritik ini, kritik itu, kritik ini. Sekarang saya tanya kepada Anda, ya kan? Apa bagusnya dari pemerintah Pak Prabowo sekarang? Ya kan? Sportif Anda nggak ada yang bagus. Loh, ini bagaimana mau kita undang yang gini-gini kan gitu kan? Artinya kan mau beda aja. Jadi hal seperti itu kan kita harus pilih-pilih juga.
bagaimana orang yang benar-benar bisa memberikan masukan yang konstruktif, tapi bagaimana orang yang memang cuman tanda kutip mau beda, mau cari panggung, atau bahkan malah menjadi proksi dari pihak-pihak tertentu, kan seperti itu. Baik. Bang Ruhut, jadi diundang nanti ke Kongres Pak Prabowo? Oh sudah pasti semua kita hormati akan diundang. Termasuk yang Solo diundang nggak? Hah? Solo yang diundang? Siapa aja Baru mau akan nanya. diundang. Ya. Dan perlu diketahui pertemuan antara Ibu Megawati Pak Prabowo, jujur saja dua tokoh ini kita sebagai semua warga masyarakat, rakyat Indonesia, kita harus teladani. Ini baik sekali. Baik. Nah itu pertama. Sudah itu, saya kemarin di salah satu TV saya bilang, Pak Prabowo itu hatinya selembut salju. Kenapa saya katakan demikian? Kurang apa? Semua sampai sekarang masih pening. Siapa itu? Fufu Fafa. Betul tidak? Pening semua. Dan Pak Prabowo apa nggak tahu? Dia tahu. Itulah aku bilang hatinya selembut salju. Kurang apa? Beliau memang percaya kepada yang Maha Kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan nanti yang balas. Baik. Salah satu contoh siapa? Juru bicaranya. Itu nggak ada baiknya Pak Prabowo. Dia sebagai pengamat nol aja terus. Dia angkat loh jadi juru bicaranya. Kasus kepala babi. Tuhan yang menghukum. Baik, saya ke Mas Adi Praetno. Itu. Jadi kita teladanilah kedua tokoh ini. Terima kasih. Mas Adi, setelah pertemuan dengan Pak Prabowo, apakah Bu Mega masih harus bertemu juga dengan Pak Jokowi? Dari pandangan Anda? Ya saya kira apa urgensinya pertemuan antar mantan-mantan presiden ini? Tidak ada ini kan urgensi. persoalan pribadi dan bukan urusan negara. Dan buat masyarakat gak ada urgensinya ya? Betul, jadi Hanya jangan elit disimplifikasi. Tunggu. Untuk menghadapi ekonomi global ada urgensinya nggak? Nggak ada, jangan terlampau disimplifikasi bahwa pertemuan antar mantan presiden seakan-akan menyelesaikan semua persoalan. Tidak sesederhana itu. Yang ingin saya katakan adalah dua hal. Pertama, per hari ini bagi saya Prabowo Subianto itu sudah memiliki segala-galanya. Pertama, dukungan politik yang berlimpah di eksekutif dan di parlemen. Yang kedua katanya memiliki para pembantu-pembantu yang jempolan. Jadi saya kira tidak ada reasoning apapun ke depan yang tidak mampu mengakselerasi bagaimana keinginan Prabowo Subianto itu untuk tumbuh ekonomi kita menjadi signifikan 8% dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hampir 6 bulan loh Pak Prabowo itu jadi presiden. Tanggal 20 April saya menghitung satu persatu persis Prabowo Subianto jadi presiden 6 bulan. Saya melihat sampai hari ini Pak Prabowo Subianto ini terlampau banyak menggendong para menteri, wakil menteri dan para pembantunya. Politik akomodatif ya? Akibat mereka itu menurut saya underperform dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya memaknai ketika Pak Prabowo Subianto bertemu dengan 7 jurnalis itu sebagai bahasa di mana Prabowo Subianto itu melihat bagaimana para pembantunya itu underperform sehingga isu-isu strategis itu harus dijelaskan langsung oleh Pak Prabowo. Yang paling buruk kinerjanya siapa Mas? Ya saya tidak mau sebutkan satu persatu nanti dikira saya memprovokasi. Tapi kan dari isu by isu itu sangat kelihatan sekali siapa yang sebenarnya ingin dimention terkait dengan kebijakan strategis. Bagus sebenarnya, tapi speak up publiknya nggak oke sehingga menimbulkan resistensi perlawanan di mana-mana. Yang tentu yang paling mengemuka adalah yang soal jubir-jubir istana. Bagi saya jubir istana itu adalah mereka yang memang melekat dengan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu nggak ngomong sekalipun sudah paham apa maksud yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah Bang Hendar Sam ini kan juga paham betul bagi Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo batuk, Bang Hendar Sam udah tahu maknanya apa. Problemnya per hari ini yang jadi jubir itu adalah mantan-mantan hater. Agak repot, saya khawatir. Sekalipun memberikan dukungan ke Pak Prabowo, dukungannya palsu gitu loh. Namanya mantan hater. Orang-orang Jadi siapa yang paling tepat? adalah orang yang terdalam dari Pak Prabowo Subianto. Jadi semua perilaku, statement dan gestur Pak Prabowo sekalipun tidak diungkapkan, orang itu paham apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Yang kedua sebisa mungkin dia orang Gerindra. Karena yang speak up itu bukan hanya mewakili dia adalah sebagai jubir istana, tapi dia mewakili kepentingan partai. Sorry to say, di negara kita itu ada kecenderungan yang jadi presiden adalah orang partai. Jadi kalau sudah dua hal ini melekat sebagai jubir, sebagai orang dekat istana, saya kira resultante publiknya akan berbeda. Jadi itu di saya sih menurut saya. Baik, sudah kita dengar ya, semua statement dari narasumber kita malam hari ini dan juga kita akan menunggu seperti apa implikasi dari hasil pertemuan Dan Pak apa? Prabowo dan Ibu Megawati. Dan apa pergerakan-pergerakan setelah pertemuan 1,5 jam tanpa nasi goreng di Senin malam yang terkesan tiba-tiba meskipun sudah by design. Tapi ini bagus nih.
gangguan dari luar kan? Luar pasti menghubungi dengan Donald Trump. Tapi sayang ini nggak live ya. Nanti disensor. Kenapa? Bagaimana hubungan yang baik owner daripada iNews TV Haritanu dengan Donald Trump? Tapi Tolong dong. ini belum selesai. Kan biasanya ada simbol kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati dengan nasi goreng. Kok tak ada nasi goreng? Jangan-jangan ada sesuatu yang tak ketemu ini abang. Mungkin ada es kopi susu Tapi jangan. Donald Trump dengar kok Haritanu. Ardi dan Anissa Yasuki. Sampai jumpa, kita jumpa lagi minggu depan. Jadi